Baik pemirsa, kami masih membahas tema mengenai rencana strategis Kementerian SDM bersama narasumber kami Bapak Saleh Abdurrahman. Beliau adalah Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian SDM. Baik, kita melanjutkan perbincangan kita berbicara mengenai rencana strategis Kementerian SDM dan juga peran dari sektor SDM ini sedikitnya memiliki peran penting Pak dalam pembangunan nasional, yaitu sebagai sumber penerima negara, penggerak pembangunan daerah, penyerapan tenaga kerja oleh perusahaan sektor SDM dan lain-lainnya. Memang sangat penting sekali dibuat suatu planning gitu ya Pak ya untuk rencana strategis Kementerian SDM, mengingat juga bahwa begitu banyak hal-hal yang perlu diperhatikan dari sektor energi mineral. Nah, lalu apa menjadi rencana strategis dari Kementerian SDM sendiri untuk tahun ini sampai dengan tahun 2019? Betul Mbak, jadi sektor SDM itu membidangi hal-hal yang krusial, yang sangat strategis. Listrik, BBM. Ini dua hal yang kita tidak bisa lepas. Nah, kalau di Renstra 2015-2019 ini, kami punya sebetulnya 5 tujuan utama gitu ya. Oke, dari 44 rencana strategis. Kalau 44 itu indikator kinerja. Indikator, ya. Oke, baik. Jadi fokusnya 5 ya. dari 5 itu dijabarkan indikatornya apa untuk mencapai misalnya satu, penyediaan energi yang paling penting. Yang pertama ya. Kemudian optimalisasi penerimaan negara. Kemudian pengelolaan subsidi, ya kan? Kemudian investasi, dan terakhir adalah gimana kita membangun SDM kita, iptek yang berkualitas. Tapi mungkin yang relevan kita bahas adalah yang pertama, yaitu dalam penyediaan energi nasional. Apa sasaran kita? Jadi kembali ke yang tadi Mbak ya, di tadi itu kan indikator utama itu gimana kita meningkatkan lifting minyak. Ini penting. Tetapi memang agak sulit kita itu untuk mengembalikan produksi itu hingga ke 1 juta barrel per hari, itu agak sulit lah. Yang kita lakukan adalah kita mengurangi penurunan alamiahnya itu. Ini yang kita jaga sehingga tidak terlalu banyak penurunan lagi dari tahun ke tahun, ya kan? Nah, kemudian dari sisi gas itu target kita akan naikkan dari 6,8 miliar standar kubik feet per day itu menjadi 7,2 pada tahun 2019. Ya? 7,2 ya. Kemudian yang menarik adalah batu bara. Nah, batu bara itu kita produksi itu akan kita kurangin justru. Ya, karena kan? harganya juga yang kita ada pengendalian produksi. Kenapa? Karena memang konsumsi domestik kita itu masih terbatas. Jadi kita memang mengurangi ekspor, ya kan? Mengurangi ekspor agar kita ada cadangan batu bara yang bisa untuk long term, gitu ya. Tidak kita eksploitasi secara berlebihan. Itu sasaran kita. Kemudian yang penting juga mungkin dari sisi pangsa penggunaan gas untuk domestik dan ekspor. Kalau sekarang itu kan domestik itu masih sekitar 59%. Dulu malah domestik itu cuma 30%. Terus meningkat. Nah, 2019 itu kita targetkan menjadi 64%. 64%. Jadi yang diekspor tinggal 36%, ya kan? Nah, kemudian yang lain yang juga tidak kalah pentingnya itu dari sisi listrik tadi. Jadi kita ingin meningkatkan rasio elektrifikasi. Jadi semua orang masyarakat rumah tangga itu mendapatkan listrik pada tahun 2019 itu 96%, Mbak. Itu sudah kita targetkan ya. 96,61%. Kemudian pembangkit yang lebih penting lagi. Karena untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, mau tidak mau kita harus terus membangun pembangkit. Nah, kalau pada tahun ini pembangkit kita sekitar 59 gigawatt, istilah 59 ribu megawatt, maka pada tahun 2019 itu kita sudah akan mencapai sekitar 95. Ini lompatan yang luar biasa. Ini sudah termasuk yang 35.000 megawatt yang baru itu, plus yang ongoing 7.000 megawatt itu. Jadi memang ini hal-hal yang menjadi perhatian besar kita untuk 5 tahun ke depan ini. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya itu adalah pangsa energi terbarukan. Ini juga ya. Ini sangat penting. Seperti tadi itu mengapa panas bumi tidak tercapai pada 5 tahun kemarin. Salah satunya ini faktornya Pak. Pada tahun ini kita sudah akan naikkan lagi target kita PLTP menjadi 3,19 gigawatt. Dari sekarang sekitar 1,4. Dinaik lebih dari 100%, ya kan? Nah, kemudian PLTA juga naik, PLTS juga naik. Pembangkit listrik tenaga surya, ya kan? Karena tenaga surya ini berapapun pagi-pagi jam 7 pagi sudah keluar. Jadi memang untuk energi baru terbarukan memang difokuskan luar biasa besar, Mbak. Dan ini juga tadi itu terkait dengan ini, Mbak, terkait dengan kebijakan energi nasional, ya kan?
Jadi untuk mengurangi ketergantungan kita pada energi fosil ini, maka di dalam kita kebijakan internasional kita targetkan 2025 itu 23%. 23%. 23%. Optimis Pak, apa mungkin ini? Itu orang bilang ambisius. Tetapi kita yakin bisa. Tapi kalau melihat mungkin sedikit merevisi Pak Saleh, saat pemerintah mendorong dari penggunaan gas seperti BBG sendiri, saat ini pun belum optimal. Apakah mungkin ke depannya dengan penggunaan energi-energi lain yang lebih baru dan terbarukan ini bisa efektif Pak menggantikan minyak dan gas? Kalau itu tadi bagus itu Mbak. Jadi tahun ini lewat saving BBM itu, saving subsidi BBM yang kemarin kita dapatkan itu, kan kita targetkan BBM itu subsidinya sekitar 270 triliun. Kemudian dengan penyesuaian harga ini jauh berkurang, ya sekitar 30-60 triliun. Nah, saving dari BBM itulah yang akan kita lakukan untuk membangun SPBG juga tahun ini. 22 SPBG kita akan bangun. 20 pada tahun ini ya Pak? 22 SPBG ya. Ya kita akan bangun 1,6 triliun. Kemudian juga kita akan membangun jaringan gas kota. Jaringan gas kota itu untuk mengganti LPG, ya kan? Kita akan membangun pipa-pipa gas. Ini tahun ini akan luar biasa. Pembangunan infrastruktur, Mbak. Gasnya sudah ada, gas itu ada sebetulnya. Apalagi ada FSRU ya. Potensinya masih banyak. Masih banyak. Kalau gas itu kita tidak perlu khawatir. 100 tahun ke depan itu kita masih cukup ya. Belum lagi kita bicara yang non konvensional seperti CBM ya, shale gas. Yang di Amerika lagi booming sekarang shale ini. Kita boomingnya nanti. Nanti kita simpan ya ini dulu. Kebiasaan itu Pak, selalu memang kadang-kadang kita melihat dulu yang terjadi di faktor di eksternal terus kemudian baru diterapkan di internal. Nah, seperti apa juga ini terkait dengan pemerintah yang memperpanjang kontrak Freeport serta yang ada rencana pemerintah juga akan menaikkan harga BBM. Nah, ini seperti apa alasannya Pak, terutama nanti Anda bisa jelaskan di segmen berikutnya. Oke. Ya pemirsa, tetap di tempat Anda, Power Breakfast akan segera kembali usai jeda berikut ini.